Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa setia di mana saja kalian berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Robbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisah mistis dari para pendaki di Gunung Merbabu. Jadi banyak kejadian aneh ketika para pendaki sedang mendaki Gunung Merbabu. Menurut kabar yang beredar dari para pendaki, ada beberapa kejadian mistis ketika mereka mendaki Gunung Merbabu. Kejadian mistis apa saja yang sering dialami pendaki di Gunung Merbabu itu? Benarkah banyak kejadian mistis yang dialami para pendaki Gunung Merbabu? Biar kalian tidak penasaran, mari kita simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, saya ingatkan dulu buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini, supaya kalian tidak ketinggalan info-info yang bermanfaat dari channel ini. Gunung Merbabu mungkin menjadi salah satu destinasi wajib dikunjung bagi para pendaki. Keindahan alam yang ditawarkan mampu membuat setiap orang tak bisa berpaling. Tak heran, banyak pendaki yang menyempatkan diri untuk menjelajahi keindahan alam gunung dengan ketinggian 3142 meter di atas permukaan laut dan kemudian mengabadikan momen terbaiknya. Namun, di balik semua keindahan alam yang mengagumkan itu, ada perjalanan seru dengan berbagai cerita di dalamnya. Salah satunya kisah mistis yang bisa membuatmu bergidik ngeri. Walau terasa tidak menyenangkan, kisah mistis selama perjalanan di Gunung Merbabu menjadi bumbu-bumbu dalam proses menuju puncak dan menaklukkan tantangan. Seperti apa kisahnya? Simak 5 kisah mistis di Gunung Merbabu yang dikupas dari para pendaki. 1. Anak-anak hutan di Jembatan Setan. Cerita pertama datang dari seorang karyawan lembaga pemerintahan yang berasal dari Semarang bernama Otnil. Otnil mendaki Gunung Merbabu via Cuntel, Salatiga, bersama dengan temannya. Saat sedang mendaki, Otnil melihat anak-anak berlarian di sekitar Jembatan Setan. Jembatan Setan adalah julukan salah satu trek pendakian ekstrim di Merbabu yang berbatasan langsung dengan tebing. Otnil bercerita bahwa ia hampir menjadi korban anak-anak hutan. Kata temanku yang punya kemampuan lebih, bocah yang berlarian itu dikenal sebagai anak-anak hutan. Katanya mereka tinggal di bawah jurang dan biasanya memanjat ke jembatan untuk bikin pendaki tersesat. Karena biasanya pendaki yang kelelahan mudah berhalusinasi dan kasihan ke anak-anak itu. Padahal kalau mereka diikuti, yang ada pendakinya yang bakal tersesat, ungkapnya saat dihubungi via pesan WhatsApp. 2. Adanya lutung yang mengikuti para pendaki. Selain bayangan hitam besar, pada salah satu perjalanan Aswar, ia pernah menemukan seekor lutung mengawasi perjalanannya. Menurut penuturannya, lutung tersebut bergelayutan dari satu pohon ke pohon lain sambil mengawasi pendaki. Lutungnya sendirian, bentuknya seperti monyet besar gitu, diam di atas pohon, sambil ngeliatin dari atas dan ngikutin pas lagi di jalan, cerita Aswar. 3. Sosok bayangan misterius di Sabanai. Aswar Anas 30, adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan media digital di Jakarta. Ia sudah menjajaki Gunung Merbabu sebanyak 9 kali. Tapi, selama 9 kali pendakian, ia baru 1 kali merasakan pengalaman bertemu makhluk astral di Merbabu. Kejadian tersebut bermula pada saat itu ia sedang mendaki bersama rombongan pendaki lainnya. Karena kelelahan dan tidak kuat, ia dan rombongan berhenti di Sabanai, yaitu sebuah area padang rumput yang berada di pertengahan pos 2 dan pos 3. Secara pribadi sih aku enggak pernah dengar mitos Merbabu, karena orang yang mau naik gunung itu seharusnya enggak boleh tahu dulu supaya tidak terbebani. Waktu itu, kondisinya malam hari sekitar kurang dari jam 12, kita memutuskan untuk istirahat karena enggak kuat. Lagi istirahat, aku enggak sengaja lihat bayangan hitam gede banget, kayak pepohonan.
Padahal, kan logikanya di sabana mana ada pohon. Dan kondisinya juga bulan purnama, jadi terang banget. Karena penasaran, aku tanya ke teman aku, siapa tahu ada yang lihat bayangan hitam gede, tapi katanya dia nggak lihat, ceritanya. Ia baru menyadari bahwa bayangan itu adalah makhluk astral setelah mendengar penuturan warga lokal ketika pria asal Rembang tersebut menceritakan kisahnya setelah turun gunung. 4. Hanoman di jalur hutan pinus. Jonathan Silihu, mahasiswa salah satu universitas negeri di Semarang mendaki Merbabu bersama teman dan kekasihnya melalui jalur Suwanting. Menurut penuturan pria yang akrab dipanggil Jo tersebut, saat melewati kawasan hutan pinus, ia merasa diikuti oleh sesuatu yang ia tidak ketahui. Katanya tempat itu ditinggali sosok kera putih, Hanoman. Tapi kalau kata teman-temanku yang lain, wujudnya mirip pohon pisang. Kalau yang bisa lihat, dia bisa melihat Hanoman itu pindah dari pohon ke pohon. Tapi kalau yang bisa merasakan, katanya dia ngerasain pohon pisangnya pindah-pindah tempat. Aku sendiri enggak merasa ada pohon pisang atau melihat Hanoman, cuma aku ngerasa ada yang mengikuti dari belakang, ujar pria asli Subang tersebut ketika dihubungi pesan WhatsApp. 5. Kuntilanak yang bergelayut di kaki pendaki. Masih cerita milik Jonathan, ternyata bukan hanya diikuti oleh sosok Hanoman, rombongannya juga diganggu oleh kuntilanak. Kejadian ini bermula saat kekasih Jonathan mengambil jahe yang berada di kawasan gunung. Pas mau turun gunung, ada kuntilanak yang bergelayut di kaki pacarku, kayak pegangan gitu di pergelangan kakinya. Karena digelayutin, lututnya dia jadi cedera, kakinya sakit gitu. Untungnya enggak terlalu parah, tapi ya turunnya jadi mesti harus dituntun, kata Jo. Percaya atau tidak, inilah salah satu bentuk kearifan lokal yang bisa kamu temui saat berada di Gunung Merbabu. Meski tak seluruhnya dapat dipahami melalui ilmu pengetahuan, gunung sebenarnya akan selalu menjadi tempat yang aman dan menarik asalkan kamu berniat dan bertutur kata baik.